Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga pergerakan ISG yang cukup mengejutkan di hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review apa yang saya lakukan. Hari ini ISG cukup bagus ya pergerakannya, di mana dia mantul di area trendline support yang cukup kuat dan sudah melewati area demand di 6006 yang hari ini cukup tembus. Kalau kita lihat pada time frame 4 jam tadi memang cukup signifikan ya. Pergerakan ISG di jam 11 dan di jam 1 mengalami perbedaan pergerakan. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk ISG bagaimana performanya di esok hari. Jika dia mampu menembus area 6097 itu menjadi hal yang positif untuk ISG. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung menandakan distribusi. Namun arah RSI juga momentumnya sudah cukup bagus dengan mengarah volume ke atas. Tetapi dari volume trend masih mengindikasikan bearish. Jadi saya pikir pullback hari ini perlu dikonfirmasi di esok hari pada range 6097 sampai 6139. Kalau kita lihat secara pola, jika dia membentuk candle hammer, maka potensinya dia akan membentuk hijau di esok harinya. Dan di tanggal 27 juga candle hammer, walaupun merah, maka besoknya dikasih hijau. Dan ini juga candle hammer dikasih hijau juga di esok harinya. Jadi saya pikir momentumnya masih cukup besar untuk ISG bullish di hari Jumat. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham jajan sore kita, Sobat Joker Trader, yaitu di IDPR. IDPR kali ini membentuk pola yang cukup bagus saya pikir. Dia membentuk pola falling wedge di mana dia sudah break dengan posisi di 236. Potensinya jika kita melihat dengan lebar pattern sesuai dengan breaknya, maka potensinya bisa mencapai di area 296. Namun teman-teman bisa lihat ada area supply di sini, area 262 yang merupakan area terdekat dan juga di area 252. Bagi teman-teman yang sudah entry jajan sore bisa memperhatikan area 252, 262 sampai 296 dan bisa memperhatikan area 228 untuk lakukan cut loss jika terjadi penurunan oleh IDPR. Namun jika teman-teman ingin menurunkan risknya bisa di sampai 224 seperti itu. Bisa memperhatikan area 228 dan 224 untuk lakukan pertimbangan cut loss ya. Entry kita sudah di 236. Dari RSI dan MACD juga cenderung menandakan ingin bullish dengan volume distribusi yang sudah cukup berkurang. Jadi saya pikir IDPR layak untuk kita pantau di esok hari untuk cepet-cepet atau juga untuk melakukan taking profit di jajan sore. Selanjutnya ada saham LAK. LAK juga memiliki pola yang sama, ada pola symmetrical triangle saya pikir atau ascending triangle yang cukup ya belum break tentunya, dan break bullishnya itu berada di posisi di 252. Teman-teman bisa memperhatikan area 252 untuk break bullishnya. Area entry-nya masih sama ya. Kalau kita lihat kita entry hari ini, maka potensinya bisa break bullish di area 252. Area demand-nya berada di 238 sampai 232. Bisa kita jadikan sebagai area stop loss jika teman-teman entry di saham LAK di sore hari. Dan potensinya jika dia mampu break, maka potensi akan menuju area supply lanjutan yaitu berada di 262 sampai 256. Dan di atas ada supply sangat optimal ya di area 322 sampai 306. Kalau kita lihat kecenderungan dari MACD dan RSI cenderung menandakan bullish ya, dan patut kita pantau untuk saham LAK di esok hari. Selanjutnya ada saham Yellow yang memberikan cuan yang cukup besar ya untuk kita, yaitu dia sudah arah di hari ini di posisi 394. Dan posisinya jika kita menarik dari lebar pattern dengan dia break, maka potensinya sudah mencukupi ya di 384 untuk target profit optimal. Namun jika teman-teman memperhatikan di sini ada pola rally base rally.
di mana dia sudah rally, dia membentuk base, kemudian rally kembali. Maka potensinya jika sesuai lebar pattern, potensinya dia bisa menyentuh di area 516. Teman-teman bisa memperhatikan untuk target optimalnya di 516. Secara Fibonacci kalau kita melihat break di area 366 yang merupakan area high-nya, maka potensinya benar di 516 dan mencapai di 2618 yang merupakan target optimal di saham yellow. Secara Fibonacci ada juga target di 420 merupakan secara target Fibonacci-nya yang cukup bagus. Jadi bisa kita perhatikan area tersebut untuk taking profit di 420 TP pertama dan juga di 516 untuk TP kedua jika teman-teman ingin melakukan taking profit optimal ya. Selanjutnya ada KBAG yang 2 hari ini cukup memberikan hal yang cukup menghibur ya, dimana sudah membentuk pola yang cukup bagus dengan pola RSI dan MACD juga menandakan bullish ya. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang tertarik untuk saham KBAG bisa memperhatikan area 59 sampai area 60 dengan taking profit bisa di 65 sampai 67. Kenapa? Karena di hari ini flow-nya sudah cukup menarik ya. Dia bergerak di area 60 sampai 59 dan juga di 65 sampai 67 untuk tektokannya atau taking profitnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti flow di KBAG di posisi harga tersebut. Selanjutnya kita akan update saham swing kita, salah satunya saham Trim. Trim sudah dan masih bertahan ya di area atas demand-nya, yaitu di area 238 minor demand, dan sudah mencoba bertahan juga melewati area supply-nya itu di 254 sampai 248. Dan kalau kita lihat dia tutupnya masih di area demand ya. Demand yang belum ditembus dengan posisi yang cukup kuat masih. Dari cenderungan RSI dan MACD masih menandakan dia ingin distribusi dengan potensi MACD akan melakukan dead cross ya. Perlu diperhatikan jika dia tidak mampu melewati area 270, saya pikir potensi akan lanjutnya dead cross di volume trend MACD yang menandakan bullish yang akan menjadi bearish, patut kita perhatikan. Dan selama dia masih bertahan di area 254 sampai 248 masih cukup bagus dan masih ada chance-nya menuju area 270 dan membentuk higher high. Nah, posisi sekarang memang kecenderungan dia tidak membentuk higher low ya. Higher low-nya yang masih ditunggu itu berada di area 232 sampai 224 atau berada di 212. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham Trim untuk entry dan akumulasi secara bertahap. Selanjutnya update saham Agro. Agro hari ini sudah menyesuaikan ya potensinya, dari MACD dan RSI juga cenderung menandakan distribusi cukup besar. Dan potensinya bisa mencapai area 2010 sampai 1900. Teman-teman bisa memperhatikan area itu untuk entry pertama dan juga di area 1800 yang merupakan entry kedua. Jika benar nantinya dikasih Agro di 1680 sampai 1560, kita bisa ambil posisi lagi. Kenapa? Karena ada area resistance become support yang belum di retest satu kali. Karena di sini hanya sebagai area demand dan di sini bisa dijadikan area resistance become support. Maka kemungkinan besar jika area 2010 sampai 1900 ini jebol, maka potensinya bisa mencapai di 1680 sampai 1560. Selanjutnya ada saham Bukalapak. Bukalapak posisinya masih sama ya, dan sekarang sudah masuk area entry pertama yaitu di 810. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan saham Bukalapak. Kalau kita lihat memang posisinya masih cenderung ingin turun ya, dan di bawah 800 teman-teman bisa melakukan akumulasi untuk saham Bukalapak yang cukup murah. Dimana posisi untuk kemarin IPO itu berada di 810. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham Bukalapak di esok hari. Jika turun sampai di bawah 800 teman-teman bisa melakukan pembelian ya. Selanjutnya ada saham BBRI. BBRI cukup menarik, sudah mengalami penurunan yang cukup saya pikir. Dan kalau kita lihat dia sudah masuk area entry kita yaitu di 3690 dan area entry kedua kita berada di 3600.
Tetapi area 3690 kita diisi dan kita sudah cukup bagus ya untuk mengambil posisi. Dan kalau kita lihat momentumnya masih cukup besar, dia sudah bertahan di area demand di 3710 sampai 3700. Dan posisi MACD dan RSI memang cenderung masih sideways. Jadi lagi kita pantau untuk akumulasi selama dia di bawah 3700 atau di bawah 3800. Selanjutnya ada Bank Neocommerce. Bank Neocommerce juga hari ini mantul dan ditarik ya, dan close di 1325. Area 1330 merupakan area minor demand yang kita buat. Dan posisi area demand gap di 1235 sampai 1210 masih berpotensi untuk ditutup. Seharusnya ARB-nya Bank Neocommerce di 1280 memaksimalkan potensinya demand gap ini akan ditutup lebih cepat di esok hari. Namun posisinya masih cenderung ditarik ke atas, saya pikir masih layak kita pantau untuk saham BBYB selama belum menyentuh di area 1235 sampai 1210. Dan kalau kita lihat dari RSI dan MACD-nya masih cenderung menandakan distribusi cukup besar. Dan saya pikir 1235 sampai 1210 layak kita pantau. Selanjutnya ada saham swing kita juga yang perlu kita update, yaitu ada Friend. Friend sudah masuk area entry kita yaitu di 115 sampai 114, dan potensi bisa menyentuh area 107 sampai 102 masih cukup besar. Dan kalau kita lihat momentum dari volume dan RSI masih cenderung distribusi. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area entry 107 sampai 102. Karena di sini pada tanggal 14 Juli terjadi low yang cukup besar juga berada di 103. Jadi saya pikir chance untuk saham Friend untuk lanjut sampai di 108 sampai 102 masih cukup besar ya. Teman-teman bisa memperhatikan Friend untuk melakukan pembelian buy on weakness kembali. Selanjutnya ada saham MMLP. MMLP tidak luput dari kita punya pandangan ya, dan sempat lolos hari ini karena dia sudah menyentuh area 600 sampai 590 yang merupakan area entry di saham MMLP. Tapi masih ada chance ya menuju area 530 sampai 515 melihat market yang cukup mengejutkan. Jadi potensinya jika kita melihat dari posisi dia symmetrical triangle memang sudah break patternnya. Jadi saya pikir kita layak akum dulu di area demand ini di 600 sampai 590 dan juga bisa menunggu di area demand gap di 530 sampai 515. Jika dikasih maka kita bisa melakukan 2 kali entry untuk saham MMLP. Selanjutnya ada saham Bank Aladin, Bank BNK. BNK sudah mencapai posisinya ya, di mana posisinya dia mantul di area demand-nya itu di 3050 sampai 3010. Potensi sampai 2910 hari ini cukup ada ya. Tetapi karena market yang ditarik di sesi 2 di menit-menit akhir, maka potensi asing melakukan akumulasi di saham BNK itu masih cukup besar. Potensinya dia akan menguji kembali area 3200 sampai 3300 yang merupakan area minor supply-nya. Dan jika area 3050 ini tidak cukup kuat menjadi area pijakan, maka potensinya bisa mencapai 2850 sampai 2810. Selanjutnya patut yang kita pantau yaitu saham IMAS. IMAS kemarin kita melakukan prediksi untuk entry di 1030 sampai 1010. Maka area ini sudah kita hapus karena tidak sesuai lagi dengan plan. Maka potensinya jika kita lihat dia menyentuh area demand-nya itu berada di 925 sampai 850. Secara MACD dan RSI memang masih cenderung ingin melakukan distribusi. Jadi saya pikir 850 sampai 925 teman-teman bisa melakukan akumulasi ya. Dan kalau kita lihat potensinya memang sudah tidak lagi relevan menjadi head and shoulder. Tetapi masih ada potensi dia akan membuat double bottom atau dia membuat cup and handle dengan posisi handle yang cukup besar. Jadi layak kita pantau dulu untuk saham IMAS bagaimana potensinya, apakah dia membentuk double bottom atau membentuk cup and handle. Jika kita membahas IMAS maka kita harus membahas juga IMJS. IMJS di sini sudah membentuk higher low ya. Dengan posisi dia sudah membentuk higher high, higher high, higher low, dan di sini higher low. Maka potensinya kalau kita lihat secara potensi dia akan membentuk pola higher high kembali baru membentuk upper low kembali. Maka secara chance masih cukup besar dia akan mantul kembali dan masuk ke area 665 sampai 660.
Dan secara RSI dan MACD memang cenderung distribusinya akan dimulai dengan volume tren akumulasinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk saham IMJS apakah dia mampu break area high di 575. Jika area 575 ini mampu di break dan dia bertahan, maka potensi menuju area 665 sampai 660 ini masih cukup besar. Selanjutnya kita akan membahas BRPT. BRPT sudah cukup menarik karena dia membentuk candle Morobozu di hari ini. Potensinya masih cukup besar dengan break bullishnya itu berada di 1035. Bagi teman-teman yang sudah ambil di 960 sampai 955 yang merupakan area gap demand kemarin yang sudah ditutup di tanggal 8 September sudah cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat dari RSI dan MACD sudah cenderung menandakan bullish dengan volume trend distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir BRPT kita pantau jika dia mampu break di area 1035. Selanjutnya ada saham telekomunikasi yang cukup menarik juga yaitu Sen, di mana Sen bertahan di area demand di 306 sampai 298. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Sen bisa memperhatikan area 306 sampai 298 untuk lakukan entry dan juga area demand di 278 sampai 272 jika area ini tidak mampu bertahan. Dia masih belum mencoba break bullishnya yaitu berada di 330. Secara RSI dan MACD masih cenderung menandakan distribusi. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk melakukan akumulasi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Sen. Yang terakhir yaitu ada saham Toys. Toys lagi-lagi akan menguji area 184 sampai 180. Jika kita melihat dari momentum dan melihat dari secara candle, potensi dia akan melakukan distribusi masih cukup besar ya. Jadi teman-teman layak pantau dulu di 184 sampai 180 untuk lakukan entry di saham Toys. Tetapi kecenderungan dia setiap di sesi 1 di 30 menit pertama dia akan melakukan akumulasi dulu. Maka teman-teman bisa melakukan fast trade dulu untuk saham Toys dan bisa entry beberapa kali ya untuk saham Toys. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.